Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Mata Pelajaran Sejarah Wajib SMA 65 Jakarta, Bapak Lutfi, serta teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil materi PPT kami tentang penjajahan Belanda di Nusantara. Adapun submateri yang akan kami jelaskan itu mulai dari latar belakang penjajahan Belanda di Nusantara, kemudian perkembangan penjajahan Belanda di Nusantara, dan terakhir yang dilakukan Belanda atau kebijakan-kebijakan Belanda di Nusantara. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adam Windiantoro absen 1, kemudian Alfian Naufal absen 4, Gibran Zizami absen 12, Januardi Rianda Putra absen 14, kemudian Muhammad Ibnu Athaillah absen 18, Muhammad Baihaqi Azmi absen 19, Muhammad Faras Fadil absen 20, Noval Saidina absen 25, dan terakhir Raffi Musyafa absen 27. Oke teman-teman semua, kita langsung masuk ke materi ya. Latar belakang. Yang melatar belakangi Belanda ke tanah air adalah karena kota Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 Masehi. Sehingga rempah-rempah di Eropa menjadi mahal karena jumlahnya dibatasi oleh Turki. Hal inilah yang membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari ke dunia timur. Faktor politiknya yaitu ingin mengalahkan Turki dari belakang serta ingin meneruskan perang salib di dunia timur. Faktor ekonominya ingin mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah. Selain faktor politik dan ekonomi, Belanda juga bermaksud menyebarkan pengaruh Renaissance, agama, Nasrani, dan bidang sosial serta budaya. Faktor lainnya karena dikuasainya Portugis oleh Spanyol pada tahun 1580, sehingga Belanda mengalami kesulitan mencari rempah-rempah di pelabuhan Portugis atau Portugal. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16. Sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Selama abad ke-18, Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau disingkat VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an. Tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal. Korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris East India Company mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik aset VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Prancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo, diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda. Sekarang saya ingin menjelaskan yang dilakukan Belanda di Nusantara. Yang pertama ada kerja rodi. Dalam bahasa Banjarnya, erakan adalah suatu jenis kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Prancis yang berupa pengerahan tenaga rakyat untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pengelakan pemerintah kolonial itu sendiri. Berbeda dengan kerja paksa yang menggunakan tenaga tawanan atau tahanan, kerja rodi cenderung menggunakan rakyat bebas dan kadang masih mendapatkan upah walau sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Contoh pemerintahan kolonial yang menerapkan kerja rodi ialah pemerintahan VOC dan Hindia Belanda di Indonesia. Contoh kerja rodi yang dilakukan oleh pemerintah adalah membangun benteng-benteng pertahanan baru dan juga membangun pangkalan laut di daerah Ujung Kulon dan Anyar. Serta ada kegiatan membangun jalan raya dari Anyar sampai Panarukan sepanjang 1.100 km. Selanjutnya ada tanam paksa.
Tanam paksa atau yang biasa disebut dengan Kulturstelsel adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Van den Bosch di mana masyarakat pada saat itu diwajibkan untuk menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami berbagai komoditas ekspor seperti kopi, tebu, teh, tarum, dan lain-lain. Sedangkan untuk penduduk desa yang tidak memiliki tanah diharuskan bekerja selama 75 hari dalam setahun kepada kebun-kebun pemerintah kolonial yang menjadi semacam pajak. Sementara itu, hasil panen dari komoditas yang telah ditanam oleh penduduk akan dijual kepada pemerintah dengan harga yang sudah dipastikan atau terjamin. 3. Monopoli perdagangan VOC. Komisi Dagang atau Perusahaan India Timur Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli aktivitas perdagangan di Asia. Monopoli perdagangan adalah suatu bentuk perdagangan di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Oke, baik. Itulah presentasi kelompok kami tentang materi penjajahan Belanda di Nusantara. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak sampai habis. Dari kelompok kami sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.